Siang, menurut Bapak bagaimana keadaan ekonomi di Indonesia? Ekonomi di Indonesia saat ini melihat perkembangan situasi global di mana sudah banyak sekali negara yang kena inflasi luar biasa besar. Ada Sri Lanka sampai jadi negara gagal, ada Argentina, ada Turki yang inflasi sudah lebih dari 80%. Sementara kita masih bisa menjaga inflasi kita di bawah 5% atau sekitar 5%. Itu saya rasa ekonomi Indonesia sangat kuat di tengah ada gejolak pandemi, kemudian perang di Eropa dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat Bapak terkait masalah kasus korupsi di Indonesia? Apa yang pendapat yang diminta tentang kasus korupsi? Ya, korupsi seperti kita ketahui masih banyak terjadi. Pendapat apa yang diminta? Pendapat kurang lebih cara menangani gejala kasus korupsi. Menangani korupsi agak rumit. Diperlukan satu terobosan besar. Kenapa kok begitu? Karena kita negara hukum, jadi semua proses bernegara itu harus diatur melalui hukum. Demikian pula kalau kita ingin melakukan terobosan dalam pemberantasan korupsi, maka diperlukan suatu perangkat hukum yang mendukung upaya untuk memberantas korupsi. Contoh ya, beberapa ide yang pernah terlontar dari beberapa tokoh. Ambil kata Basuki Cahayapurnama, Ahok, itu pernah usul tentang transaksi keuangan. Aturan tentang transaksi keuangan di atas 50 juta harus dilakukan secara perbankan. Jadi tidak bisa dilakukan secara cash. Jadi misalnya Anda beli mobil senilai 400 juta atau beli rumah seharga 1 miliar, itu tidak bisa dibayar dengan cash, hanya bisa dibayar melalui perbankan. Nah, aturan itu akan mempersempit. Misal Anda, kenapa kok begitu? Karena ketika transaksi dilakukan secara perbankan, itu akan secara mudah untuk ditelusuri aliran dananya. Berbeda dengan transaksi secara cash, uang cash itu agak sulit ditelusuri aliran dananya. Jadi Anda bayangkan kalau Anda mau nyuap pejabat senilai 500 juta, tidak mudah bagi Anda untuk mengumpulkan cash sebesar 500 juta. Kalaupun Anda harus memindahkan dari rekening menjadi cash, ingat transaksi satu hari hanya boleh 50 juta. Jadi Anda harus Senin 50 juta, Selasa ngambil 50 juta, sampai Jumat Sabtu bank tutup, hanya satu minggu hanya 250 juta. Artinya kalau Anda mau nyuap 500 juta pada seseorang, Anda harus kalau 2 minggu Anda narik uang dari bank, itu pun tercatat. Kenapa kok Bapak William ini 2 minggu berturut-turut ngambil uang secara cash? Digunakan untuk apa? Padahal transaksi keuangan di atas 50 juta harus perbankan. Nah, itu salah satu usul dari ide dari saudara Basuki Cahayapurnama. Ide lainnya tentang hukuman mati, misalnya untuk para koruptor. Ide lainnya misalnya tentang pembuktian terbalik. Anda fakultas apa ya? Hukum kan? Tentang pembuktian terbalik yang tidak pernah bisa diwujudkan. Jadi kalau pembuktian terbalik, asas praduga bersalah itu suatu tindak kejahatan harus dibuktikan terlebih dahulu oleh aparat penegak hukum baru bisa ditindak. Kemudian terbalik, dibalik logikanya. Anda seorang pejabat publik memiliki kekayaan yang dianggap tidak wajar, maka seluruh kekayaan Anda akan disita oleh negara. Kemudian bukan negara yang wajib membuktikan bahwa harta ini adalah hasil dari tindak kejahatan, tapi Anda sebagai pejabat publik yang dianggap kekayaannya tidak wajar itu diminta untuk membuktikan dari mana asalnya uang ini, dari mana asalnya harta sebanyak ini. Untuk semua yang bisa Anda buktikan bahwa itu dari bisnis atau dari hibah atau dari warisan, harta akan dikembalikan. Tapi untuk semua yang tidak bisa Anda buktikan, berarti ini indikasi kuat terjadi korupsi atau bahkan praktik pencucian uang. Sudah ya, ada beberapa ide lagi cuma yang saya ingat: pembuktian terbalik, kemudian hukuman mati, kemudian transaksi keuangan secara perbankan dalam batas 50. Kalau ini diterapkan, saya rasa korupsi akan dapat ditekan secara signifikan. Ambil contoh Tiongkok yang menerapkan hukuman mati untuk para koruptor, tentu punya efek gentar yang luar biasa bagi para koruptor. Nah, yang bikin rumit adalah siapa yang membuat hukum di Indonesia. Dalam konteks sistem presidensial, yang membuat hukum adalah eksekutif bersama legislatif. Menurut Bapak, bagaimana sih keadaan ekonomi di Indonesia saat ini? Iya, menurut pendapat saya, pandangan saya,
terkait dengan ekonomi di Indonesia saat ini setelah masa pandemi kurang lebih selama 2 tahun menuju masa pandemi, pemerintah pusat dan diteruskan oleh pemerintah daerah berusaha untuk bagaimana pemulihan ekonomi nasional bisa berlaku lagi agar masyarakat bisa beraktivitas lagi setelah selama 2 tahun mengalami kemunduran, bahkan mungkin ada yang tutup usahanya. Sekarang mulai dipermudah lagi hubungan birokrasi dengan dinas-dinas sehingga mempermudah untuk secara administrasinya. Bahkan pemerintah saat ini Indonesia sudah bisa meningkatkan kembali kurang lebih sekitar 5 atau 6% kenaikan dari ekonomi. Artinya bahwa sudah semakin hari semakin bertambah lagi untuk mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah pusat, bahwa masyarakat yang di kabupaten ataupun kota, provinsi untuk membantu masyarakat yang usahanya yang dulunya mulai tutup sekarang buka kembali dengan mempermudah administrasi itu, sehingga tidak untuk mempersulit tapi untuk memberikan percepatan dalam hal mengurus usaha-usahanya. Walaupun ada misalnya di masyarakat yang dalam artian kurang mengetahui, banyak aplikasi-aplikasi yang sekarang diberikan melalui TikTok ataupun YouTube bahwa proses-proses itu sudah bisa melalui lewat video visual gitu. Itu salah satu bentuk dari perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan yang terbaik dalam kondisi masyarakat di daerahnya.